Waduh, Vicky Prasetyo ngaku merasa bersalah setelah merenggut keperawanan artis ini. Urusan perzinaan hendaknya kita tutup, sebab aibnya zina bukan seperti yang lainnya. Orang kafir masuk Islam mu'alaf, cucu masih bisa bangga, ayahku mu'alaf, kakekku mu'alaf. Tapi kalau seorang cucu punya kakek berzina, akan nempel aib itu di jidatnya sampai kapanpun. Maka takutlah kepada zina. Ada pintu halal, kenapa harus masuk zina? Tapi apapun bentuknya, mungkin ada orang yang pernah kepleset dalam zina. Anda bertobat, minta ampun kepada Allah. Syarat tobat yang pertama urusan zina, jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau Anda pernah bercerita, sudah cukup, untuk dia saja yang tahu, selebihnya jangan. Kemudian setelah itu mengadulah di tengah malam kepada Allah dengan tetesan air mata. Sebab-sebabnya menjadikan Anda terjatuh zina, Anda jauhkan semuanya. Kalau Anda menyesal dengan sungguh-sungguh, maka ketahuilah, at-taibu minadz-dzambi kaman dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka yang pernah kepleset dalam zina, jangan kecil hati, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Dengan catatan kita memang rindu pengampunan dari Allah, mengadu kepada Allah. Sebanyak apapun zina yang pernah dilakukan, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan, maka ketahuilah, kalau sudah tobat, Allah akan ampuni. Allah akan ampuni. Maka jangan gampang cerita tentang masa lalu yang busuk, masa lalu hina. Yang lalu biar berlalu, menangis kepada Allah, bisa diampuni. Bertanya, apalagi itu kejadian sudah lama. Akan tapi lebih dari itu yang perlu kami ingatkan, yang sudah menikah, seorang wanita zaman ini kami mendapatkan pengaduan mengerikan sekali, wanita-wanita gara-gara ada WA grup teman SMA mulai tergoda, keluar dari kesetiaan kepada suaminya. Ini banyak, ada yang terjadi. Jadi anak ibu-ibu sudah umur 55, ada ibu-ibu umur 60 tahun, subhanallah, dihinakan oleh hawa nafsunya gara-gara grup WA, grup reuni SMA zaman dahulu, sehingga terkenang dengan tak taunya sudah menjadi duda dia, tak taunya ada WA dan sebagainya. Sudah tua sampai anaknya kebingungan mengurusi ibunya, tak taunya lebih senang lari dan melakukan kehinaan zina. Hati-hati, bahkan punya suami karena dia wanita direndahkan. Akan tapi takutlah kepada Allah. Jaga kalau punya grup WA, hati-hati. Jika ada yang mengajak masuk neraka, jangan mau. Urusan syahwat itu ya, jangan sampai masuk kepada pintu zina, jangan dekati zina. Na'udzubillah. Kadang belum tentu orang tersebut lebih bagus, akan tapi setan yang menjadikan bagus. Mungkin suaminya lebih segala-galanya, cuman gara-gara seorang perempuan tidak pernah menjaga matanya, sehingga dia akan tergoda lalu melakukan keharaman dengan laki-laki lain yang mungkin lebih rendah dari segala-galanya, akhlaknya, kegantengannya dan segalanya. Karena apa? Setan yang menghiasinya. Takutlah, ini masalah ini banyak pengaduan-pengaduan seorang istri, bahkan seorang istri yang ngadu dengan dirinya sendiri yang mengadu. Dia tiba-tiba berkata, "Buya, kenapa saya masih sudah punya suami, tiba-tiba kalau saya terpesona dengan kawan lamaku dan saya susah menghilangkan kenangan itu. Saya tiba-tiba ingat sampai saya dengan suami saya kurang mengabdi." Dia insaf. Ngadu yang gak insaf, bablas dia dalam kehinaan. Begitu juga kaum laki-laki, hati-hati, jangan gampang melihat yang haram, menjadikan sebab di rumah kita tidak indah. Mata laki-laki yang sering nonton yang haram, film porno, ngelihat perempuan buka aurat dan sebagainya, itu menjadikan kurang semangat dengan yang halal di rumahnya. Karena dia telah dikuasai oleh hayalan-hayalannya yang tidak ada pada istrinya, dan itu menjadi sebab kurangnya keindahan dalam rumah tangga. Maka jaga mata kita, jangan masuk wilayah zina, jangan mendekati zina dengan nonton film-film kotor dan seterusnya. Inilah ya, insya Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Yang pernah kepleset dalam zina, segera ngadu kepada Allah, minta ampun, dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup antara Anda dengan Allah, selesai. Bahkan tidak disunahkan kalau seandainya ada negara Islam, tidak disunahkan kita ikrar untuk dicambuk dan dirajam, nggak disunahkan. Disunahkan untuk menutup. Kenapa? Ini lebih aman. Kenapa? Dia tidak hidup sendiri. Agar apa? Agar anaknya tetap terhormat, agar keluarganya tidak tetap terhormat. Tapi kalau sudah dia dirajam, biarpun dirajam itu masuk surga, maka keluarganya akan berkata, "Oh, nenekmu ya itu, ibumu ya itu." Dia orangnya. Vicky Prasetyo memang lelaki yang lega dengan urusan ranjang. Disebut-sebut memiliki MRP yang berbeda dari kebanyakan lelaki, biasanya membuat Vicky dikenal sebagai lelaki yang bisa memuaskan tiap pasangannya di ranjang. Selain itu, Vicky Prasetyo pun selalu dikaitkan dengan yang namanya kontroversi, mulai dari sering kawin cerai hingga netizen meminta agar Vicky Prasetyo di blacklist KUA dan tidak menikah lagi. Sekarang terkuat jika Vicky Prasetyo pun tanpa tahu malu menuturkan jika dirinya telah merenggut keperawanan seorang artis yang tidak disebutkan namanya. Hal itu terkuat dalam sebuah acara.
Pernah seorang artis ya? Ujar Vicky Prasetyo saat ditanya pengalaman merenggut keperawanan dikutip Genpi.co dalam tayangan berjudul Cuma di Sini Vicky, Selasa 7 September. Tahu yang dilakukannya salah. Vicky Prasetyo pun mengaku merasa bersalah karena telah berbuat yang tidak baik dengan merenggut keperawanan seorang artis yang tidak disebutkan namanya itu. Merasa bersalah sampai saat ini. Begitulah jelas. Dia orangnya. Vicky Prasetyo memang lelaki yang lega dengan urusan ranjang. Disebut-sebut memiliki MRP yang berbeda dari kebanyakan lelaki, biasanya membuat Vicky dikenal sebagai lelaki yang bisa memuaskan tiap pasangannya di ranjang. Selain itu, Vicky Prasetyo pun selalu dikaitkan dengan yang namanya kontroversi, mulai dari sering kawin cerai hingga netizen meminta agar Vicky Prasetyo di blacklist KUA dan tidak menikah lagi. Sekarang terkuat jika Vicky Prasetyo pun tanpa tahu malu menuturkan jika dirinya telah merenggut keperawanan seorang artis yang tidak disebutkan namanya. Hal itu terkuat dalam sebuah acara. Pernah seorang artis ya? Ujar Vicky Prasetyo saat ditanya pengalaman merenggut keperawanan dikutip Genpi.co dalam tayangan berjudul Cuma di Sini Vicky, Selasa 7 September. Tahu yang dilakukannya salah. Vicky Prasetyo pun mengaku merasa bersalah karena telah berbuat yang tidak baik dengan merenggut keperawanan seorang artis yang tidak disebutkan namanya itu. Merasa bersalah sampai saat ini. Begitulah jelas. Dia orangnya. Vicky Prasetyo memang lelaki yang lega dengan urusan ranjang. Disebut-sebut memiliki MRP yang berbeda dari kebanyakan lelaki, biasanya membuat Vicky dikenal sebagai lelaki yang bisa memuaskan tiap pasangannya di ranjang. Selain itu, Vicky Prasetyo pun selalu dikaitkan dengan yang namanya kontroversi, mulai dari sering kawin cerai hingga netizen meminta agar Vicky Prasetyo di blacklist KUA dan tidak menikah lagi. Sekarang terkuat jika Vicky Prasetyo pun tanpa tahu malu menuturkan jika dirinya telah merenggut keperawanan seorang artis yang tidak disebutkan namanya. Hal itu terkuat dalam sebuah acara. Pernah seorang artis ya? Ujar Vicky Prasetyo saat ditanya pengalaman merenggut keperawanan dikutip Genpi.co dalam tayangan berjudul Cuma di Sini Vicky, Selasa 7 September. Tahu yang dilakukannya salah. Vicky Prasetyo pun mengaku merasa bersalah karena telah berbuat yang tidak baik dengan merenggut keperawanan seorang artis yang tidak disebutkan namanya itu. Merasa bersalah sampai saat ini. Begitulah jelas. Dia orangnya. Vicky Prasetyo memang lelaki yang lega dengan urusan ranjang. Disebut-sebut memiliki MRP yang berbeda dari kebanyakan lelaki, biasanya membuat Vicky dikenal sebagai lelaki yang bisa memuaskan tiap pasangannya di ranjang. Selain itu, Vicky Prasetyo pun selalu dikaitkan dengan yang namanya kontroversi, mulai dari sering kawin cerai hingga netizen meminta agar Vicky Prasetyo